warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nedis Kania, saya dari kelas 11 DKP 2. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan refleksi mengenai proyek pembuatan video klip tentang profil jurusan DKP pada mata pelajaran videografi yang dibimbing oleh Bapak Dede Alamsyah sebagai guru pengampu. Proyek ini menjadi salah satu pengalaman penting bagi saya karena memberikan gambaran nyata tentang bagaimana proses pembuatan video dilakukan secara terstruktur, mulai dari perencanaan hingga akhir video. Dalam proyek ini, saya mendapatkan peran sebagai scriptwriter sekaligus pembuat shortlist. Sebagai scriptwriter, saya bertanggung jawab menyusun naskah yang menjelaskan kegiatan, ruang belajar, fasilitas, dan kompetensi yang ada di jurusan DKP. Saya menuliskan alur cerita agar video klip profil DKP tidak hanya inovatif tetapi juga menarik untuk ditonton. Di sini saya belajar bahwa naskah harus jelas, singkat, dan tepat sasaran supaya seluruh kru dan talent memahami apa yang harus dilakukan saat syuting. Selain itu, sebagai pembuat shortlist, saya menyusun urutan pengambilan gambar yang diperlukan. Saya menentukan jenis setiap shoot, mulai dari long shoot, medium, hingga close up, serta menuliskan kebutuhan teknis seperti pergerakan kamera, lokasi, properti yang dipakai, dan siapa talent yang harus tampil dalam scene tersebut. Dari tugas ini, saya memahami bahwa shortlist sangat membantu proses syuting agar lebih terarah dan efisien. Tanpa shortlist yang jelas, proses syuting bisa berantakan atau banyak adegan yang terlewat. Dalam proyek ini, kami juga mempelajari materi perencanaan videografi seperti brainstorming ide, penyesuaian konsep dengan lokasi, penggunaan storyboard, teknik pengambilan gambar, sampai pemanfaatan properti yang mendukung suasana visual. Kami mempelajari cara pengambilan gambar yang baik, bagaimana mengatur pencahayaan, dan bagaimana menyusun storyboard sebagai gambaran awal video. Semua materi itu sangat terasa manfaatnya saat kami masuk ke tahap produksi. Namun, selama proyek berlangsung, kami menghadapi beberapa kendala nyata. Yang pertama, kami mengalami kekurangan properti yang dibutuhkan. Beberapa alat yang seharusnya dipakai untuk memperkuat visual tidak tersedia, sehingga konsep awal harus diubah dan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Kedua, talent yang tersedia kurang, sehingga beberapa adegan tidak bisa menampilkan banyak siswa seperti yang direncanakan dalam naskah. Hal ini mengharuskan kami mengatur ulang scene dan menyederhanakan visual agar tetap sesuai dengan tujuan video. Ketiga, ada salah satu anggota kelompok yang kurang berpartisipasi sehingga pembagian tugas menjadi tidak seimbang dan beberapa pekerjaan harus diambil alih oleh anggota lain. Kondisi ini mengajarkan saya tentang pentingnya komunikasi, kerjasama, dan tanggung jawab dalam tim. Walaupun banyak kendala, proyek ini memberikan pengalaman berharga bagi saya. Saya belajar mengatur waktu, bekerja di bawah tekanan, dan membuat keputusan tepat ketika kondisi nyata tidak sesuai rencana. Saya juga belajar beradaptasi, berkoordinasi dengan talent, dan memperbaiki konsep secara spontan tanpa menghilangkan pesan utama video. Dari proyek ini, saya mendapatkan banyak kompetensi penting seperti kemampuan menulis naskah, menyusun shortlist, memahami proses produksi video, bekerja sama dalam tim, dan menyelesaikan masalah secara kreatif. Saya juga menjadi lebih percaya diri dalam mengatur alur cerita dan menentukan kebutuhan visual dalam sebuah produksi. Secara keseluruhan, proyek video klip profil DKP ini sangat bermanfaat. Saya semakin memahami bagaimana jurusan DKP bekerja, bagaimana proses pembuatan video dilakukan, dan bagaimana setiap peran sekecil apapun itu sangat berpengaruh besar terhadap hasil akhir. Pengalaman ini membuat saya lebih siap menghadapi proyek-proyek videografi berikutnya. Sekian refleksi pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.